Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, menghadapi timbangan ini ada satu amal yang paling memberatkan timbangan kebaikan. Amal itu disebut oleh Rasulullah dengan khuluqun hasan, budi pekerti yang baik. Nah, budi pekerti yang baik ini begitu ditimbang dalam timbangan amal, mengalahkan segala kejahatan. Akhlak, budi pekerti yang baik. Kayak apa budi pekerti yang baik itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita pada saat ini di tempat yang penuh berkah, di tempat yang mulia ini, bersama-sama dengan para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini akan terus berlanjut, bukan hanya di alam dunia ini, tetapi sampai ke alam baka nanti, bersama-sama dengan baginda kita, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada seorang hamba Allah yang agung, junjungan kita dan junjungan seluruh makhluk di alam semesta ini, pilihan Allah dari segala pilihan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan hendaklah memikirkan tiap-tiap orang akan bekalnya untuk hari esok. Takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpikir, merenungi apa yang bekal kita siapkan untuk hari esok. Karena hari esok itu pasti terjadi. Hendaklah kita memikirkan, hendaklah tiap-tiap diri itu merenungkan sang apa untuk esok. Apa yang dimaksud dengan esok? Apa hari Sabtu? Bukan hari Sabtu, bukan hari Ahad. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan esok itu ada yang pertama, sakaratul maut. Yang kedua,
kubur. Yang ketiga, al-muksu fil kubur, diam di dalam kubur. Yang keempat, mahsyar. Yang kelima, hisab. Yang keenam, mizan. Yang ketujuh, sirat, titian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam ayat ini agar kita punya sanggup, agar kita ini bersanggup untuk menghadapi esok itu. Satu, apa yang kita siapkan untuk menghadapi datangnya Israel? Apa bekal kita? Israel itu pasti datang kepada kita kapanpun, pasti akan datang. Kalau kita kada punya bekal, kada punya sanggup menghadapi Israel, kita akan mengalami satu siksa, satu kepedihan yang sangat dahsyat. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, Allah ini menyuruh kita, apa bekal kamu untuk menghadapi itu? Apa sanggup kamu untuk itu? Rasulullah SAW bersabda yang artinya, melihat Israel itu, melihat Israel itu lebih sakit daripada dicencang 1000 pedang. Melihat Israel lebih dahsyat daripada dicencang 1000 pedang. Demikian kalau kita tidak punya bekal menghadapinya. Di saat itu kita akan kehabisan suara, kehabisan tenaga untuk memberontak, untuk berteriak, tidak punya apa-apa karena kedahsyatan Israel itu. Nah, di sini Allah menyuruh kita bersanggup menghadapi Israel itu supaya bisa tenang. Bersiap-siap menghadapi Israel supaya jangan gelisah. Bersiap-siap menghadapi Israel supaya jangan takut. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita apa yang mesti kita perbuat supaya Israel itu bertemu kita dengan keadaan bersahabat, dengan keadaan damai, dengan keadaan tentram. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama, renungan kita adalah menyiapkan bekal menghadapi Israel ini. Dan pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang itu pasti bertemu Israel. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita bisa tenang menghadapi kematian. Beliau bersabda, akhbarani Jibril alaihi salam anna la ilaha illallah unsul muslim inda mautih. Ujar Nabi kita bahwa Jibril telah mengabarkan kepadaku bahwa la ilaha illallah itu merupakan teman yang menghibur seseorang muslim ketika menghadap malaikat maut. La ilaha illallah. Jadi zikir-zikir yang kita baca sepanjang hidup kita, la ilaha illallah, itu akan berguna, akan kelihatan hasilnya pertama di waktu kita menghadap malaikat maut. Sekarang kita mungkin belum melihat manfaat la ilaha illallah. 1000 kali sehari kita baca, belum kelihatan gunanya. 10.000 sehari kita amalkan la ilaha illallah, belum kelihatan pengaruhnya. Sebab intinya la ilaha illallah itu akan mulai kelihatan manfaatnya kepada kita bersamaan dengan munculnya Israel alaihissalam itu. Begitu Israel ini datang, disitulah muncul faidah la ilaha illallah. Inilah yang menghibur kita,
Inilah yang membuat kita tenang, inilah yang membuat kita tidak takut menghadap Israel. Makin banyak la ilaha illallah yang kita ucapkan sepanjang hidup kita, semakin aman. Makin banyak zikir itu kita sebut, kita ucapkan, menghadapi Israel makin tenang. Artinya bahwa hendaklah kita menjadikan la ilaha illallah itu satu amalan rutin kita dalam sehari semalam ini. Berapa kali sehari kita bagusnya membaca la ilaha illallah? Tergantung berapa kita perlu. Kalau kita asa takutan benar menghadapi Israel, banyakin. Kalau kada tapi takutan, kada usah banyak. Amun kada takutan sama sekali, kada usah, kada apa-apa. Kebutuhan yang tergantung kita. Berapa banyak hendak membaca la ilaha illallah. Nah, itu akan jadi penghibur, akan jadi teman, akan jadi penghilang takut kita menghadap Israel alaihi salam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk pilihan Allah. Beliau ini mengajarkan kepada kita sebuah doa. Doa ini gunanya apa? Memudahkan kita menghadapi kematian. Beliau sendiri pun mengamalkan doa ini. Nabi mengamalkan doa ini. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Allahumma a'inni 'alal maut, ya Allah tolonglah aku menghadapi Israel. Wa hawwinhu 'alayya, dan mudahkan dia atasku. Rasulullah SAW beliau mengamalkan doa ini sebagai kewaspadaan beliau kepada kematian dan sebagai tasri mengajarkan kepada kita untuk mengamalkan doa itu. Allahumma a'inni 'alal maut, ya Allah tolonglah aku menghadapi kematian, wa hawwinhu 'alayya, dan mudahkan kematian itu atasku. Tiap imbas sembahyang sekali kita baca, 5 sembahyang 5 kali sehari. Nah, bila doa itu diijabah oleh Allah, kita kada akan susah, kita kada akan takut menghadapi kematian itu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, itu yang dimaksud dengan hari esok yang pertama. Wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah tiap-tiap orang itu memikirkan, merenungkan bekal apa yang dia siapkan untuk esok. Bukan esok makankah, kadakah, babareskah, kadakah, bukan itu. Yang kedua, yang dimaksud dengan hari esok itu adalah dukhulul kubur, masuk ke dalam kubur. Ya. Masuk ke alam barzakh. Di situ kita sudah masuk kepada satu alam yang berbeda daripada alam yang selama ini kita hadapi. Itu alam barzakh. Apa persiapan yang mesti kita hadapi waktu masuk ke dalam kubur itu? Karena azab kubur pasti ada, nikmat kubur pasti ada, pertanyaan munkar nakir pasti ada, dan iblis terakhir menggoda kita di alam kubur. Setelah itu iblis tidak berfungsi lagi kepada manusia. Jadi iblis itu bukan hanya di dunia ini mengiringi kita, sampai ke dalam kubur mengiringi kita. Supaya apa? Supaya kita kada bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh munkar nakir. Supaya kita salah menjawab munkar nakir. Selalu digoda, selalu diganggu oleh iblis. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya kita ini bisa selamat di alam kubur itu dari gangguan-gangguan ini.
Bagaimana caranya supaya kita bisa dengan fasih, dengan jelas menjawab apa yang ditanyakan munkar nakir itu? Rasulullah memberikan jalan keluar, memberikan ajaran kepada kita agar kita mengamalkan beberapa amalan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, man qara'a suratal muluk kulla lailatin lam yadurruhul fattan. Barang siapa, ujar Nabi kita, membaca surah muluk, surah tabarak setiap malam, tiap malam, maka tidak mengganggu akan dia, tidak menakutkan akan dia, tidak membahayakan akan dia sesuatu yang memfitnah di alam kubur. Malaikat munkar nakir dengan ramah menanya kita, jawabannya kita diberi Allah ilham untuk menjawab itu, asalkan kita mengamalkan surat tabarak ini tiap-tiap malam. Di dalam sebuah hadis yang artinya disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, ujar Nabi, aku ingin sebenarnya bahwa surat tabarak itu ada di dalam hati setiap orang Islam. Nabi kita ingin agar kita nih hafal semuaan surah tabarak itu. Ini disebut suratul munjiah, surah yang menyelamatkan seseorang. Jadi kita masuk ke dalam kubur dikawal oleh surah tabarak ini, sehingga fitnah-fitnah, cobaan-cobaan di dalam kubur itu dihadapi dengan mudah. Ini surah tabarak, surah al-muluk ini, asalkan tiap malam itu kita amalkan. Nah, jadi ini salah satu sangu kita. Allah menyuruh kita berpikir, kenapa sangu untuk esok? Untuk menghadapi malaikat maut sudah. Untuk menghadapi kubur ini harus tabarak tiap malam. Kalau kada ini kita kada dapat menjawab munkar nakir. Maka bila kada dapat menjawab munkar nakir ini, dia akan menyiksa di dalam kubur. Dia akan menyiksa di dalam kubur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan lagi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai sejak kanak-kanak itu diajarkan dialog seseorang dengan munkar nakir di dalam kubur. Tidak jarang sahabat-sahabat Nabi itu mengundang orang alim ke rumahnya untuk mengajari anak-anaknya apa yang ditanyakan munkar nakir, apa jawabnya. Jadi di zaman Nabi berlaku sampai zaman sahabat, itu mereka mengundang orang-orang yang punya pengetahuan, diundang ke rumah, disuruh melajari anak, suruh melajari bini. Nah, ini termasuk salah satu persiapan untuk menghadapi itu. Amun kada apa dalam dunia, apalagi di sana. Dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman nih kada hafal, apalagi di alam kubur berhadapan makhluk yang belum pernah dijumpai munkar nakir. Nah, jadi itu disuruh kita tamrinul jawab ala munkar wa nakir, melatih tanya jawab munkar nakir. Di sini kita hafal, di kubur belum tentu. Makanya disuruh membaca surat tabarak untuk bisa mengingat itu. Dalam dunia kada hafal, di kubur maginnya di kubur kada akan hafal. Malaikat munkar nakir itu menanya kita, marrabbuka, siapa Tuhan engkau? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Wa ma dinuka, apa agama engkau? Al-Islam dini, Islam agamaku. Wa ma imamuka, apa imam engkau?
Al-Quran imami, Quran itu imamku. Wa ma kiblatuka, kiblat engkau. Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah itu kiblatku. Wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudara engkau, siapa kawan-kawan engkau. Al-muslimun ikhwani, orang-orang Islam itu adalah kawan-kawanku. Wa manil Khalil Ibrahim, siapa itu Ibrahim Al-Khalil? Nah, ditakunakan juga kawan kita. Ibrahim Al-Khalil itu siapa? Ya malaikat. Nah, jawabannya singkat saja, abi itu abahku. Ibrahim Al-Khalil itu abi, abahku. Wa man ladzi mutta alai, pertanyaan juga, wa man ladzi mutta alai, engkau ini atas apa matinya? Menjadi malaikat. Ikam mati atas apa? Ibrahim Al-Khalil itu abi, abahku. Wa man ladzi mutta alai, pertanyaan juga, wa man ladzi mutta alai, engkau ini atas apa matinya? Menjadi malaikat. Ikam mati atas apa? Dijawab, ana istu wa mutu ala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku hidup dan mati atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan bingung kaitan di dalam kubur, di dalam kubur nakir. Amal ladzi mutta alaih, bahkan kalau tahu apa artinya? Artinya apa sesuatu yang kamu itu mati atasnya? Kita jawab, aku hidup dan mati atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah kemudian yang terakhir, di alam kubur itu ditampilkan laki-laki. Laki-laki yang belum pernah kita lihat. Malaikat ini bertanya kepada kita, itu siapa laki-laki itu? Kita kada tahu, kada kenal. Suah kada melihat laki-laki ini tuh bertemuan kada biasa, ditakuli. Waman hadzal rajul, siapa ini laki-laki? Amun orang dalam dunia banyak membaca salawat, banyak berbuat baik kepada keluarga Nabi, mencintai keluarga Nabi di dalam dunia, dengan mudah dia menjawab, hadza Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sudah selamat kita bila bisa menjawab itu. Nah, kita belajar itu, kita melatih itu adalah merupakan persiapan kita untuk menghadapi di alam kubur ini. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, apabila di alam kubur ini kita selamat, dalam kubur ini kita mendapat kemudahan, selanjutnya akan lebih mudah. Tetapi bila mana di alam kubur ini kita sudah mendapat kesulitan, maka yang bakal kita hadapi selanjutnya lebih sulit lagi, lebih dahsyat lagi. Nah yang kedua itu, yang dimaksud dengan hari esok itu. Yang ketiga, al-muqsu fil qabr, diam di kubur. Berapa tahun kita diam di kubur menunggu kiamat? Mungkin 1000 tahun kita mati hanya kiamat terjadi. Mungkin 10.000 tahun kita mati hanya kiamat. Dalam kubur apa bekal kita menunggu hari kiamat itu? Itu pun Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita. Kayak apa supaya kita di dalam kubur itu menunggu hari kiamat nyaman, senang. Rasulullah SAW menyatakan, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'ulah. Ujar Nabi kita, apabila mati manusia itu putus sudah amalnya, kada lagi stop sudah, kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, anak saleh yang mendoakan. Nah, jadi di dalam kubur ini kita mati, tapi kita ada bertinggal masjid, kita bertinggal madrasah,
kita bertinggal ada amal-amal jariah. Walaupun kita mati 1000 tahun menunggu kiamat, kita akan merasa. Kenapa? Karena ada mengalir pahala-pahala apa yang pernah kita jariahkan semasa hidup kita. Ini bekal untuk menunggu kiamat. Nah, ini yang dimaksud Nabi, kita memikirkan juga untuk itu. Ada amal salih yang kita tinggalkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang keempat, adalah mahsyar. Nah, hari di mana kita dibangkit dari kubur, kita dikumpul di satu tempat. Kita dikumpul di tempat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa dalam perkumpulan mahsyar itu semua manusia telanjang. Dalam dunia yang kita ngalih mereka betilanjang, di situ perai betilanjang. Apa nama lihat? Karena semuaan betilanjang. Sampai bini Nabi bertakon, sopannya wahai Rasulullah di sana betilanjang kena kayak apa? Wajah Nabi orang kada memikirkan itu, sibuk memikirkan dirinya masing-masing, selamat atau kada. Betilanjangan kalau dikubur semuaan, dihalau menuju mahsyar. Di samping betilanjang, lapar dan haus. Nah, itulah keadaan yang sebenarnya yang pasti akan dihadapi, dan ini cerita Al-Quran, cerita Rasulullah yang maha benar. Allah Ta'ala melalui ayat tadi menyuruh kita berpikir, sanggup di situ kena kayak apa di padang mahsyar itu. Nah, supaya jangan betilanjang kayak apa, supaya jangan kelaparan, jangan kehausan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, man at'ama lillah at'amahum, wa man saqa lillah saqahum, wa man kasa lillah kasahum. Nah, ujar Nabi kita, barang siapa yang di alam dunia ini suka memberi makan orang karena Allah, memberi makannya bukan karena apa-apa. Ulah makanan, kia orang makanan, bukan karena mahal kada, bukan karena berdoa selamat nyelamati rumah kada. Ini semata-mata mau ulah makanan, kia orang makanan bulikan. Inilah ta'ala ngarannya. Ini yang memberi makannya orang suruh membaca Yasin dulu, suruh membaca tahlil. Tapalah orang hanya diberi makan nih. Itu pada lillahi ta'ala. Ini nang sediakan makanan, kiau makan bulikan habis. Man at'amahum lillah, siapa yang memberi makan manusia karena Allah, memberi minum kepada manusia karena Allah, memberi pakaian kepada manusia karena Allah. Ada kayak bukan calon bupati yang beri pakaian begambar lain lillahi ta'ala itu, begambar nah pilihlah aku, itu lain lillahi ta'ala. Bilang beri pakaian lillahi ta'ala. Ujar Nabi, dijamin orang ini di padang mahsyar diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah, dan diberi pakaian oleh Allah. Jadi rancak-rancak saja, berdua bertiga mulah makanan, kia orang makanan bulikan. Ada usah nang 100, 1000 orangnya kada usah. 4, 5 secukup kita, kia orang makanan bulikan. Nah, beri minum, beri pakaian. Di padang mahsyar kada kehausan, kada kelaparan, kada betilanjang. Nah, ini yang perlu juga kita siapkan menghadapi mahsyar itu, dan ini pasti terjadi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kelima yang kita hadapi, pasti kita hadapi adalah hisab, perhitungan. Kita wajib percaya bahwa nanti kita akan dihitung oleh Allah amal baik, buruk, dan sebagainya. Kada percaya itu kita kafir. Ini termasuk rukun iman, bagian dari rukun iman. Hisab artinya dihitung. Berapa umur, berapa yang kau gunakan untuk taat, berapa kau yang gunakan untuk maksiat,
Berapa yang kau gunakan untuk istirahat? Berapa nikmat yang diberikan Allah? Berapa yang digunakan untuk maksiat, untuk sia-sia? Dihitung. Rasulullah menyatakan, innu kisafil hisab halaka. Setiap manusia yang dihisap demikian pasti binasa. Pasti binasa. Kalau Allah hendak menghitung kita dengan sebenar-benar hitungan, manusia pasti celaka. Berapa umur diberi Tuhan? 60 di kita. Dalam 60 kita jam berapa guringnya? 8 jam sehari, berarti 20 tahun perai. 20 tahun perai. Tinggal lagi 40 nang dihitung. 40. Potong 15 tahun mun laki-laki hanya balik. Berapa lagi tinggal? 25 tahun. Nang dihitung. 25 tahun ini Tuhan ikam berapa jam di pasar? Berapa jam di masjid? Berapa jam di pengajian? Berapa jam nonton TV? Dihitung. Apabila Allah menanyakan hari kiamat seperti itu kepada kita, kita pasti masuk neraka. Pasti. Innu kisafil hisab halaka, ujar Nabi kita. Bila orang demikian dihisap, pasti ke neraka. Karena penyalahgunaan umur yang diberikan Allah. Hanya masalah umur, belum lagi dihitung masalah harta. Berapa harta yang diberikan kepada ikam? Ada catatannya. Tuhan arsipnya lengkap. Ada datanya. Jadi kita kan ingat lagi berapa jumlahnya diberi duit semua. Nah, ada datanya. Tanggalnya, jam sekian, jam sekian. Ada semua datanya. Dari sekian duit yang diberikan ini berapa untuk keperluan-keperluan diri? Berapa engkau hamburkan untuk yang sia-sia? Berapa kau gunakan untuk taat kepada Allah? Bila Allah menghitung demikian, kita akan binasa. Pasti lebih banyak yang sia-sia kita gunakan harta kita. Nah, Allah menyuruh kita berpikir, mempersiapkan supaya bagaimana caranya menghadapi hisab itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi kita, wa inna talibal ilmi wal mar'atal muti'ata li zawjiha wal waladal barra li walidayhi yadkhuluna al jannah bighairi hisab. Ujar Nabi kita, orang yang menuntut ilmu agama, ini menuntut ilmu agama gawiannya. Nomor 2, perempuan yang bakti kepada suaminya. Perempuan ini pikirannya supaya laki itu senang kayak apa, urusan dirinya nomor 2. Aku sakit, aku susah, yang penting lakiku senang. Nah, ini perempuan yang bakti lawan laki ngarannya. Perempuan yang disebut muti ahli zaujiha itu adalah perempuan yang menomorduakan dirinya, menomorsatukan lakinya. Kayak apapun, bila laki senang, aku senang. Nah, ini perempuan yang muti ahli zaujiha. Yang ketiga, anak yang bakti kepada kedua orang tuanya. Ujar Nabi, 3 golongan itu masuk surga kada melalui perhitungan tadi. Nah, kada melalui hisab. Orang parahatan menuntut ilmu, mati surga. Kada dihitungkan berapa umur, berapa rezeki, kada dihitung. Langsung ke surga. Kalaunya ini mati dalam keadaan statusnya masih dalam penuntut ilmu agama. Perempuan nang muti ahli zaujiha tadi, nang menomorsatukan laki, menomorduakan dirinya, mati perempuan ini surga. Kada dihitung berapa umur ikam, kada ada urusannya. Yang ketiga, anak yang bakti kepada orang tua. Nah, jadi kita ini diisyaratkan oleh Nabi masuk di situ. Nah, amun kuitan masih hidup, jadilah anak nang bakti kepada orang tua. Nah, amun seorang perempuan masih bersuami, jadilah perempuan yang mutiah kepada suaminya. Nah, amun orang ini balaki kada, bakuitan kada ada juga, siapa lagi yang diperbuat supaya selamat? Menuntut ilmu.
Ilmu kan ada habisnya. Nah, bila 3 macam itu kita mati dalam keadaan 3 hal, yadkhulunal jannah bighairi hisab, kita masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Yang keenam yang pasti kita temui adalah mizan, penimbangan amal. Amal kita akan ditimbang. Amal ditimbang. Bila baik menang, kita selamat. Bila nang buruk menang, belum tentu kita celaka. Karena bisa ada syafaat Nabi kita, bisa ada syafaat para syuhada, bisa ada syafaat para ulama. Kalau yang baik menang, sudah pasti selamat. Nah, yang jahat menang, belum tentu celaka. Masih ada harapan dapat syafaat-syafaat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu beliau ini saking cintanya kepada umatnya, di waktu giliran umat beliau ditimbang, beliau berada di timbangan sana. Iya. Istri beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di akhirat kayaknya di mana kami mencari pian? Jer bini-bini sidin nih. Kayaknya di akhirat di mana kami mencari pian? Ujar Nabi, pertama cari aku intang mizan, intang timbangan amal, karena aku akan berada di sana di waktu umatku ditimbang. Oh, jadi kita ditimbang amal kita, Nabi ada di sana. Kalau amal jahat kita nang menang, Nabi beri syafaat dulu. Beri syafaat oleh Nabi. Bila ada mampan juga, hanyar celaka. Ada orang kan mampan karena syafaat. Nabi sudah memberi syafaat, sahabat, tapi kebanyakan sakitnya kayak apa? Kan ditahan syafaatnya. Nah, kalau kamu tidak berjumpa aku di timbangan, ujar Nabi, aku menunggu di titian Siratal Mustaqim. Kalau mencari aku di sana. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Menghadapi timbangan ini ada satu amal yang paling memberatkan timbangan kebaikan. Amal itu disebut oleh Rasulullah dengan khuluqun hasan, budi pekerti yang baik. Nah, budi pekerti yang baik ini begitu ditimbang dalam timbangan amal, mengalahkan segala kejahatan. Akhlak, budi pekerti yang baik. Kayak apa budi pekerti yang baik itu? Ringkasnya, budi pekerti yang baik itu adalah memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Seumuran ini kada bisa memberi kita, baruhan matahari kada biasa. Tapi kalau kita baruhan atari inya. Yang kedua, antusila man kata'ak, engkau hubungi orang yang putus kepada engkau. Inya kada bisa menagur lawan kita, kita nang menagurinya. Yang ketiga, anta'fu amman zalamak, engkau maafi orang yang menzalim engkau. Ini budi pekerti yang baik. Kalau itu masuk dalam timbangan amal, maka itu amal kebaikan menjadi berat. Menjadi berat. Satu kali kita memaafkan orang yang menzalim kita, itu sudah memberatkan timbangan amal kita. Nah, itu persiapan untuk menghadapi penimbangan amal di sana. Yang terakhir, yang dimaksud dengan isok itu adalah sirat titian. Nah, menuju surga itu harus lewat jembatan. Bila jembatan itu kita kawa menyebarang ke surga, kawa gugur ke neraka. Ngarannya sirat itu. Rasulullah SAW bersabda, asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti. Ujar Nabi, orang yang paling kokoh pijakannya di sirat itu, nang kada betah tagalincir, kada betah gugur, orang nang paling cinta kepada keluargaku. Makin kita cinta kepada keluarga Nabi, kaki kita akan makin kuat berpijak di sirat situ, di titian situ, sehingga kita sampai menyeberang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah taufik untuk selalu berada di jalan yang benar dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.